wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali di Set1 Podcast, podcast resmi dari Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta yang akan membahas segala hal tentang Sekretariat Dewan. Nah teman-teman, kita masuk episode baru lagi dan tentunya hari ini spesial banget. Kembali lagi bersama kita berdua, aku Salsa dan juga Mas Bijak, yang hari ini akan membawakan episode spesial tentunya. Nah seperti yang udah kita bahas tadi gitu ya Kak, kita bakalan bahas apa sih berikutnya? Oke nih, jadi kita bakal bahas tentang sesuatu yang sedang berjalan di DPRD DKI Jakarta. Oke. Nah, tujuannya untuk mentransformasikan penyusunan peraturan daerah menjadi lebih efektif. Nah, pasti udah bisa nebak nih, siapa nih narasumber kita pada hari ini. Karena kan tadi memang udah ada di bumper ya. Ya bener-bener juga sih. Oke deh kalau gitu teman-teman langsung aja kita sambut. Ini dia narasumber spesial kita, Bapak Agustinus SEME, atau Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta. Kebetulan beliau akrab disapa dengan Pak Aga, jadi aku mau panggil Pak Aga aja. Halo Pak Aga, selamat datang. Halo Mbak Salsa. Terima kasih sudah bergabung bersama saya dan Bijak ya Pak hari ini. Halo. Apa Spesial kabar? banget. Pak Aga. Baik Mas Bijak, siap. Oke. Mantap teman-teman. Nah karena tadi Pak Aga juga udah menyapa kita sama-sama, kita langsung masuk aja kali ya. Apa sih yang mau kita bahas dengan Pak Aga saat ini? Betul. Kebetulan nih Pak Aga, kita tuh cukup tertarik dengan apa yang sedang Bapak kerjakan saat ini. Di belakang ini Pak, ada sesuatu nih Pak, mungkin kita bisa lihat sama-sama. Nah ini tuh apa sih Pak? Sebenarnya mungkin Bapak boleh ceritakan latar belakang ataupun urgensi dari transformasi saat ini. Iya, jadi memang kami di Sekretariat DPRD mempunyai tugas dan fungsi, salah satunya adalah penyusunan rancangan peraturan daerah atau legislasi daerah yang setiap tahunnya harus dimasuk dalam Propam Perda. Oke. Namun kita melihat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini masih dianggap terlalu rendah dari target capaian yang mengharuskan 30%. Ini 5 tahun terakhir itu di rata-rata 20%. Jadi dari total Propam Perda setiap tahunnya 25 sampai 30 raperda yang masuk, yang selesai itu hanya 7 di bawah 10 lah. Jadi inilah yang menginisiasi kita di Sekretariat DPRD untuk melakukan transformasi terhadap penyusunan peraturan daerah, khususnya di legislasi daerah. Wah, seperti itu. Wow. Tapi by the way nih Pak, tadi udah ngomongin gimana urgensinya, latar belakangnya. Namanya apa sih Pak transformasi ini? Kita belum sebut nih Pak. Ya karena ini era sekarang dalam bentuk digitalisasi ya, jadi kita melakukan transformasi dalam sistem informasi legislasi daerah atau disingkat Siaga. Jadi dimirip-miripin juga nih sama nama saya. Iya, pantas makanya tuh pas pertama kali denger Siaga, kok kayak nama bapak gitu. Ya. Tapi memang kalau berdasarkan cerita bapak tadi memang ada permasalahan yang cukup mendalam gitu ya Pak. Karena apa ya, tadi secara historical memang berapa tahun kebelakangan ini cukup rendah gitu ya, untuk tingkat keberhasilan pembahasannya gitu ya, sampai pengesahan gitu. Nah kira-kira apa sih Pak yang jadi akar permasalahannya nih gitu? Ya memang dalam penyusunan rancangan perda yang masuk ke dalam Propam Perda ini yang dibahas oleh Bapem Perda. Jadi memang ada 2 usulannya, ada usulan dari eksekutif atau usulan dari DPRD yang diprakarsai oleh DPRD. Nah ini memang setiap fraksi kalau di DPRD ini mengusulkan masing-masing fraksi apa aja kira-kira rancangan perda yang akan dibahas, diusulkan untuk tahun berikutnya. Nah dari 9 fraksi yang ada, itu sudah cukup banyak juga kalau masing-masing fraksi mengusulkan 2 sampai 4 kali 9 aja udah 18, sedangkan eksekutif dari beberapa SKPD yang ada mereka juga banyak yang harus mengupdate atau menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangannya itu bisa sampai 20 rancangan perda. Kalau di total antara eksekutif sama legislasi itu bisa sampai 35 sampai 40 rancangan perda. Banyak juga. Tapi kan apakah bisa dibahas dalam waktu 1 tahun? Nah itu jadi permasalahannya. Nah kembali lagi kita lihat track record 5 tahun sebelumnya dengan usulan 25 sampai 30 rancangan perda.
yang terbahas hanya 7 sampai 10. Jadi dengan adanya Siaga ini, sistem informasi agenda legislasi, ini bisa menganalisa kebutuhan perda atau AKP-nya. Karena memang kita mengacu juga kepada surat Mendagri tentang analisa kebutuhan perda. Oke, Gitu. Tapi kalau secara spesifik gitu Pak Aga, ada nggak sih sebenarnya yang benar-benar mendasari dari sistem Siaga di luar dari memang adanya faktor legislasi dan juga dari faktor legislatif dan juga eksekutif itu sendiri Pak? Ya, memang ada beberapa akar permasalahan ya yang bisa kita inventaris. Yang pertama terkait SDM-nya, yaitu kompetensi para pegawai di sekitar DPRD ini memang masih perlu ditingkatkan karena belum ada pelatihan yang terstruktur terkait bagaimana penyusunan peraturan daerah. Karena memang itu sebenarnya harus punya sertifikasi sumcang ya kalau di peraturan perundang-undangan. Sedangkan Pemprov DKI ini bukan hanya di sekretariat DPRD ya, di Pemprov ini mungkin hanya 5 orang dari 60.000 pegawai, sangat sedikit yang punya keahlian untuk melakukan penyusunan perda ini atau penyusunan peraturan perundang-undangan. Yang kedua terkait metode kerja, yaitu proses perencanaan perda. Kami selama ini masih belum berbasis pada analisis kebutuhan perda atau yang disingkat AKP, sehingga belum dapat menentukan skala prioritasnya. Yang ketiga terkait koordinasi, kami masih menghadapi tantangan dalam koordinasi antara DPRD dan eksekutif, karena memang usulan yang begitu banyak dan sesuai dengan tupoksinya masing-masing SKPD yang belum bisa dipahami dari DPRD. Dan terakhir terkait proses kerjanya, yaitu masih banyak yang manual dan belum digital, sehingga menghambat efisiensi dan transparansinya. Oke, berarti sebenarnya dari segi permasalahan tuh cukup kompleks ya Pak Aga, Iya. cukup banyak sehingga ini bisa menjadi terobosan yang baru dengan adanya Siaga ini ya Pak. Ya, mudah-mudahan Mudah-mudahan berjalan bisa. lancar. Tapi sebenarnya Pak selain itu tujuan utamanya apa Pak dari proyek Siaga ini? Mungkin Bapak bisa bantu jelaskan kepada teman-teman nih, mungkin penasaran juga ya Pak. Ya, jadi dengan adanya Siaga ini, jadi kita bisa membuat skala prioritas dari usulan yang tadi sampai 35 Banyak ya, Pak. 40 rancangan perda, ini bisa kita filter dengan analisa kebutuhan perda, membuat menjadi skala prioritas. Jadi kalau di sistem ini ada 9 skala prioritas, yang dimana skala prioritas yang paling utama adalah untuk peraturan yang mendukung layanan dasar dan peraturan perundangan di atasnya. Gitu. Jadi memang kita ranking dulu lah istilahnya mana perda-perda yang lebih Urgent seperti itu kali ya Pak untuk bahasanya. dibahas. Gimana Kak Bijak tanggapannya dari penjelasan Pak Aga? Waduh, daging semua isinya. Tapi balik lagi Pak, kira-kira nih untuk roadmap-nya gitu Pak. Nah programnya nih si Aga ini ingin dijalankan seperti apa sih Pak? Jangka pendeknya atau jangka panjangnya itu seperti apa gitu? Ya, jadi memang dalam proyek perubahan ini strategi transformasi penyusunan perda melalui legislasi daerah ini kita membuat milestone atau tahapan jangka waktunya dibagi menjadi 3 ya. Ada jangka pendek yaitu dari 0 sampai 2 bulan itu menetapkan standar operasional prosedurnya. Jadi SOP-nya seperti apa nih untuk dalam merancang suatu peraturan daerah yang akan ditetapkan di dalam Propamperda. Nah, itu juga ada indikator analisa kebutuhan perda yang melalui membangun sistem informasi agenda legislasi daerah ini. Di jangka menengah antara 6 sampai 12 bulan kita akan fokus untuk meningkatkan jumlah perda yang disahkan dan mempercepat waktu pembahasannya. Dan terakhir di jangka panjangnya 12 bulan sampai 24 bulan ya, 2 tahun ke depan itu kita akan melihat bagaimana pembangunan sistem legislasi yang partisipatif ini berbasis data dan berkelanjutan dan bisa terintegrasi dengan SPBE ya, sistem
pemerintah berbasis elektronik. Oh. Jadi semuanya akan terintegrasi dengan Pemprov, tidak hanya di DPRD saja. Wah, terobosan yang baru, unik dan menarik ya Kak Bijak. Jujur ini menarik banget. Bener-bener. Tapi ya bisa dibilang nih proyek bukan hanya memperbaiki sistem yang ada ya Pak. Kalau saya berpendapat nih benar-benar merancang sebuah sistem baru gitu. Bagaimana kita memastikan penyusunan Properda itu bisa lebih efisien dan terstruktur gitu. Ya, Bener. harapannya seperti itu. Oke Pak Aga, jadi kita tadi udah bicara banyak tentang urgensi, kemudian juga seperti apa roadmap-nya yang tadi Pak Aga udah jelasin. Ya. Tapi sebenarnya inovasi apa sih Pak? Inovasi utama mungkin lebih tepat ya, yang Pak Aga tekankan dalam transformasi siaga ini. Oke, jadi inovasi terkait proyek perubahan agenda legislasi ini. Jadi yang pertama kami mengonsep organisasi yang adaptif. Inovasinya adalah prioritas legislasi berbasis data yang memastikan pembentukan perda ini didasarkan pada skala prioritas yang tadi saya sampaikan. Terus berikutnya pengembangan sistem e-legislasi atau siaga ini untuk mempermudah monitoring dan transparansi. Yang ketiga, peningkatan kapasitas SDM lewat pelatihan dan workshop. Terus kolaborasi lintas pemangku kepentingan untuk memastikan perda yang disahkan tepat sasaran dan tepat waktu. Iya, benar-benar. Oh, jadi bisa dibilang ini tuh bukan cuma transformasi di internal DPRD aja gitu ya Pak. Ya. Tapi juga memperkuat hubungan antara DPRD, eksekutif, dan yang paling penting masyarakat juga gitu Pak. Iya, karena masyarakat yang akan diuntungkan apabila perda ini disahkan. Oh, jadi perda yang disahkan akhirnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas saat itu gitu ya Pak ya. Iya, betul. Baik, menarik. Nah, berarti kalau tadi kita tentu berharap gitu ya Pak, transformasi yang Bapak canangkan itu juga bisa berjalan dengan lancar. Tapi memang kalau dari Bapak sendiri secara personal dampaknya seperti apa sih Pak yang Bapak harapkan? Ya, ini di tahun 2024 ya, memang ada Undang-Undang 2 tahun 2024 tentang daerah khusus Jakarta. Pastinya banyak perubahan revisi peraturan daerah maupun peraturan pergub. Ya, kami berharap dengan adanya sistem informasi agenda legislasi ini bisa menyusun perda secara cepat dan tepat sasaran tadi. Karena memang dengan berubahnya daerah khusus Ibu Kota Jakarta menjadi daerah khusus Jakarta ini harus ada revisi perda. Dan ini juga di dalam Undang-Undang 2 ini juga bagaimana berpihakan ke masyarakat ya, karena memang di situ ada 5 urusan pusat yang diserahkan ke daerah dan ini berdampak bagi perekonomian dan pembangunan di Jakarta. Pastinya berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat Jakarta. Oke. Gimana Kak Bijak tanggapannya nih? Berarti ya bisa dibilang dampak yang Bapak harapkan itu tuh itu dari sekretariat DPRD, kemudian juga buat masyarakat. Jadi ya bisa dibilang ini bahkan kalau kayak gitu dengan pergeseran meskipun Jakarta bukan ibu kota, tetap targetnya dampaknya bahkan untuk nasional juga berarti ya Pak? Iya, apalagi Jakarta kan menuju kota global. Ini bagaimana didukung dari sisi regulasinya yang baik dulu dan terintegrasi. Karena kalau kita lihat perda-perda yang sekarang, masing-masing SKPD itu mereka hanya menjalankan tupoksinya masing-masing. Nah, ini perlu diintegrasikan supaya pembangunan di Jakarta yang menuju kota global ini dan berkelanjutan bisa cepat karena memang kita ditargetkan juga ya untuk menjadi kota global ini, apalagi menuju Indonesia Emas 2045 ini banyak yang harus kita lakukan revitalisasi, perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Landasannya adalah peraturan. Ya, seperti itu. Dan sebagai informasi, penerapan AKP ini di Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi pertama yang akan menerapkan. Menarik banget ya kalau itu kita jadi pertama, bisa jadi role model berarti ya Pak Itu untuk dia. provinsi-provinsi lain Iya. gitu ya. Untuk bisa menerapkan sistem Benar, yang sama seperti ini. Ya pasti ya kita sebagai sekretariat DPRD
ada rasa bangganya juga gitu ya, Pak, bagian daripada ini gitu loh. Ya, ini bagian dari kinerja kita semua. Sekali lagi tepuk tangannya dulu dong. Nah, tapi Pak Aga, kalau dari apa yang sudah Bapak jalankan gitu ya Pak, Ya. ada nggak sih Pak sebenarnya risiko ataupun tantangan yang mungkin Bapak hadapi gitu dalam menjalankan proyek transformasi siaga ini? Ya pastinya setiap transformasi ya, setiap perubahan itu pastinya ada tantangan ya. Dari eksternal maupun internal. Nah, risiko utamanya adalah resistensi terhadap perubahan, keterbatasan sumber daya, dan kendala regulasi. Untuk mengatasinya kami sudah menyiapkan beberapa langkah, yaitu seperti mitigasi, sosialisasi intensif dengan seluruh anggota DPRD dan ASN di Sekretariat DPRD. Kemudian perencanaan anggaran yang matang agar tidak kekurangan dananya. Kemudian kajian hukum untuk memastikan semua perubahan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan strategi ini kami yakin perubahan ini bisa berjalan lancar dan berkelanjutan. Amin. Tentu kita juga berharap demikian ya Pak, bisa Betul banget. transformasinya berjalan dengan lancar. Nah ya Pak, agak sebelum aku dan Mas Bijak tutup pada segmen kali ini, apa sih Pak harapan dari Bapak tidak hanya untuk proyek siaga gitu ya Pak, tapi mungkin untuk keberlangsungan Sekretariat DPRD. Apalagi kita bahasnya Satuan Podcast nih Pak, benar-benar tentang Sekretariat Dewan. Gimana nih Pak Aga? Ya, Sekretariat DPRD itu adalah fungsinya melayani DPRD ya, pimpinan dan anggota DPRD, yang dimana anggota DPRD itu adalah speaker. Ya, mereka jadi harus menyuarakan suara rakyat, dan kami Sekretariat DPRD mempunyai tugas itu untuk bagaimana mempublikasikan suara-suara rakyat, suara dewan, supaya bisa didengar, terkomunikasi dengan birokrasi, yaitu dengan eksekutif. Nah itu harapan kita supaya teman-teman di sekretariat ini dapat bekerja lebih baik, adaptasinya lebih inovasinya lebih baik lagi ke depan, sehingga teman-teman yang ada di Humas ini juga bisa lebih unggul ya dibanding yang ada lah. Kalau harapan Pak Aga terkait proyek siaga gimana nih Pak? Kira-kira? Ya, saya berharap atau memproyeksikan sistem ini bisa berjalan dengan baik, karena memang kita tadi sudah tahapan-tahapannya, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang ini bisa kita kerjakan tepat waktu, jadi bisa siaga ini selesai dan bisa digunakan, bisa bermanfaat bagi DPRD maupun bagi eksekutif. Oke. Yang pasti ya ini kayaknya pasti bakal banget berdampak ya Pak sama buat masyarakat gitu Pak ya. Karena kan ini perda gitu ya Pak ya. Ya semoga kita berharap kayak begitu Pak. Inspiratif banget, berisi banget, penuh daging banget. Penuh daging banget. Jadi terima kasih banyak Pak Aga udah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita sama kita nih dan pengetahuan gitu kan di Satuan Podcast pada kali ini. Betul, jadi nggak cuma kita yang dapat pengetahuan, tapi teman-teman yang nonton di channel YouTube Sekretariat DPRD juga bisa mendapatkan manfaat dari apa yang sudah dijelaskan pada segmen kali ini. Baik Pak Aga, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di sini. Kami tentunya senang Bapak akhirnya datang juga ke Satuan Podcast gitu ya. Kayaknya episode spesial karena dari kemarin kan kita baru kepala bagian ya Pak yang datang gitu. Dan hari ini benar-benar langsung Sekretaris Dewan. Saya juga terima kasih banyak kepada Mbak Sasa dan Mas Bijak atas waktu dan kesempatannya untuk kita bisa saling berdiskusi terkait proyek perubahan yang akan dilakukan di Sekretariat DPRD ini, dan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Boleh dong teman-teman yang dengerin juga tepuk tangan. Tentu semoga apa yang sudah Pak Aga sampaikan, kita juga berharap hal yang baik gitu ya Kak Bijak. Betul, semuanya betul bisa berjalan dengan lancar. Betul. Sinergi antara eksekutif dan legislatif juga berjalan dengan lancar. Oke teman-teman, mungkin hari ini sekian dulu segmen kita dan terima kasih sudah menyaksikan Satuan Podcast. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen di akun Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.